Ini dia fams, peternakan ikan koi terbesar di Indonesia. Namanya Koi Damiri Farm. Gak tanggung-tanggung loh, kolamnya ada 20 buah. Dengan total luas peternakan sekitar 2 hektar. Atau setara dengan 2 lapangan bola. Oh my wow, gede banget ya. Fams, peternakan koi di sini lokasinya ada di Kampung Sadamaya, Desa Petei, Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bukan cuma menang luasnya aja, ikan koi yang dibudidaya di sini juga disebut terbaik di tanah air. Gimana enggak, fams? Koi jenis susui ini misalnya, belum lama ini berhasil menyabet gelar Grand Champion pada All Indonesia Combined Koi Show. Tah iya, hade pisan. Kualitas ikan koi di sini gak main-main. Hampir semuanya bisa ikut serta dalam perlombaan. Mulai dari body, warna, dan kemulusan ikan dijamin unggulan, fams. So, jangan heran ya kalau koleksi piala dan trofinya banyak banget nih. Jangan tanya jumlahnya, satu lemari ini aja udah penuh nih, fams. Bagi penghobi ikan koi di tanah air, nama Koi Damiri Farm pasti udah gak asing lagi nih. Mereka biasa mencari koi berkualitas di sini. Mulai dari Ashagi, si kuning Karashi, si merah putih hitam Showa, si kuning hitam Utsuri, sampai si merah putih Kohaku. Semuanya bersih dan mulus. Bodinya proporsional dan kulitnya juga cerah. Rahasia yang bikin ikan koi di sini bagus, fams, adalah faktor air dan keturunan, fams. pH airnya harus pas, sekitar 7,2. TDS atau kadar logam terlarut dalam airnya 70. Angka ini setara dengan air mineral yang biasa kita minum loh. Anyway, bloodline atau keturunan koi di Damiri Farm ini berasal dari indukan yang diambil dari Jepang loh, fams. Seperti kata pepatah, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Pantesan aja anakan yang dihasilkan, bagus pisan lah. Terus soal perawatannya gimana ya? Ternyata sejak kecil ikan koi dipelihara di kolam tanah, fams. Saat baru menetas sampai usia 4 bulan, ikan koi dibiarkan tumbuh di sini. Kemudian diberi makan berupa pelet. Setelah 4 bulan, ikan koi dipanen dengan jaring, fams. BTW, masih kecil aja kok udah dipanen sih? Jangan heran gitu dong. Anakan koi Kohaku ini mau disortir dulu. Setelah dipisahkan dalam kolam khusus, koi berkualitas juga diberi pakan spesial. Meski masih kecil begini, ikan koi terbaik bisa dilihat dari warnanya. Ada merah, hitam, dan putih yang seimbang. Oh iya, usia ikan koi ini ternyata bisa mencapai 8 tahun loh, fams, dengan panjang mencapai 90 cm. Sekali bertelur, ikan koi juga bisa menghasilkan 50.000 butir telur, fams. Tapi jumlah sebanyak ini hanya 600 butir aja nih yang bisa disebut bagus. Kemudian cuma puluhan ekor ikan koi yang berhasil lolos kontes. Wait, fams, kamu ada nggak kepikiran nih? Kenapa ikan koi selalu ditempatkan di kolam? Kok nggak ditaruh di akuarium ya? Kayak ikan arwana gitu. Kalau ikan koi dari akuarium tidak bisa dinikmati. Jadi sisiknya itu kelihatannya tuh tidak indah. Jadi kalau di atas itu semakin besar ikannya, itu ringnya tuh kerapihannya, apanya gitu kan. Itu enak dipandangnya, ada polanya gitu. Jadi ikan top view ya istilahnya ya. Kalau semacam arwana kayak gitu, Oscar, lohan, itu dilihat dari samping. Dia enak dilihat dari samping gitu. Nah, udah tahu kan alasannya kenapa? Jadi, kalian mau pelihara ikan koi jenis apa nih? Semuanya boleh aja, fams, asal dipelihara dengan baik ya. Masih bahas ikan hias nih, fams. Bisa dibilang ikan mas koki menjadi salah satu jenis ikan hias yang paling lucu di dunia. Ini subjektif sih, tapi secara penampilan, si gendut gemesin ini emang secantik itu. Bodinya bohai dengan perut dan jambul yang bulat unyu-unyu. Ditambah gerakan ekor panjang menjuntai dan tubuh penuh warna, ngebuat ikan mas koki tampil beda dengan ikan jenis hias lainnya. Gemoy banget, fams. Berasal dari garis keturunan ikan mas, nenek moyang ikan mas koki berasal dari perkawinan silang, sehingga menghasilkan variasi yang berbeda pula. Diperkirakan ada sekitar 130 jenis ikan mas koki yang ada di dunia, fams. Ikan ini bisa memiliki umur yang cukup panjang, antara 7 hingga 10 tahun. Tergantung dengan perawatannya,
Malahan nih, ada ikan mas koki tertua yang tercatat pernah sampai di usia 49 tahun. Wow! Beberapa jenis ikan mas koki akan mengalami perubahan warna seiring dengan bertambah dewasa usianya. Di sini, fams, satu ekor ikan mas koki dewasa dihargai mulai dari Rp750.000. Variasi tinggi rendahnya harga cukup dipengaruhi oleh bentuk badan dan jambul ikan, serta juga warnanya. Oh iya, kalau kamu penasaran nih pengen belajar tentang ikan mas koki, bisa nih fams, datang aja ke Segar Alam Farm, Desa Cilember, Cisarua Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini fams, terdapat lebih dari 80 kolam berisi aneka jenis ikan mas koki, mulai anakan sampai dewasa. Hebatnya lagi, peternakan mas koki ini jadi yang terbesar di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Ikan mas koki juga punya banyak keunikan. Ikan ini bisa mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat mereka dipelihara. Lumut dan paparan sinar matahari cukup mempengaruhi produksi pigmen ikan mas koki. Biasanya sih, ikan mas koki yang ditaruh di tempat gelap akan terlihat lebih cerah pada pagi hari. Tapi, kalau terus-menerus ditaruh di tempat minim cahaya, warna indah ikan mas koki bisa aja memudar, fams. Kondisi air juga harus diperhatikan, fams. Sebisa mungkin, air kolam atau akuarium ikan mas koki rutin di-refresh airnya, minimal sehari atau 2 hari sekali. Gak usah banyak-banyak, fams. Cukup 10% dari volume air kolam. Kalau mau kuras total, sebulan sekali juga boleh kok. Oh iya, fams, dari Bogor, Jawa Barat, penjualan ikan mas koki di sini udah berenang sampai seantero Nusantara. Malahan nih, ikan mas koki dari sini juga cukup sering loh dikirim sampai ke luar negeri. Widih, keren banget, fams. Ikan mas koki Indonesia udah mendunia. Fams, ikan mas koki adalah ikan air tawar yang awal mulanya dibudidayakan jauh di negeri Tiongkok, sekitar tahun 960 sampai 1729 Masehi. Secara nggak langsung nih, ikan ini menjadi salah satu ikan hias budidaya tertua yang ada di dunia loh, fams. Uniknya lagi, fams, bukan cuma manusia aja nih yang butuh bercukur. Ikan mas koki perlu dicukur juga. Waduh, baru tahu nih saya. Jambul atau sisik di area sekitar mata mas koki akan terus tumbuh seiring perkembangan badan ikan yang semakin besar dan membulat. Dengan dicukur seperti ini, ikan mas koki bisa lebih nyaman dalam memandang. Jadi, gak gampang stres dan gak mudah sakit, fams. Di beberapa tempat, biaya untuk perawatan pangkas jambul ikan mas koki seperti ini bisa nyampe Rp250.000 nih untuk sekali cukur. Wah, lumayan nih. Kira-kira dapat keramas dan pijit nggak? Yuhuu, Johnny Gini balik lagi di sini, fams. Percaya nggak kalau ikan hias itu ternyata bisa membawa keberuntungan. Dan juga yang paling penting nih, fams, ikan hias itu bisa mempercantik diri. Sorry. Mempercantik dekorasi rumah maksudnya. Nah, kalau nggak percaya, kita sama-sama ya, kita lihat ini dia. Kalau ibu-ibu demen tanaman hias, bapak-bapak juga nggak mau kalah. Yuhuu, tren ikan hias emang banyak digandrungi. Masalah harga, no problemo. Yang penting memenuhi hasrat yang punya. Kalau sultan mah beda ceritanya, fams. Salah satu jenis ikan hias yang cukup digemari adalah guppy. Jenis ikan ini cukup populer nih dan banyak dilirik, khususnya oleh komunitas guppy Solo Raya, Jawa Tengah. Guppy atau ikan seribu adalah jenis ikan hias air tawar yang cukup populer di dunia. Dari segi bentuk dan warna, ikan guppy ini memiliki postur tubuh kecil memanjang dengan warna menyala, fams. Ikan guppy dengan kualitas terbaik ternyata nggak cuma dinilai dari warnanya aja, fams. Ada patokan sesuai standarisasi guppy nasional Indonesia untuk menentukan harga tiap ekornya. Dalam dunia ikan guppy, setidaknya ada 8 klasifikasi ikan guppy berdasarkan kelompoknya. Seperti kelas solid yang ditandai dengan warna ikan menyala. Ada kelas tuxedo, memiliki ciri khas warna hitam di sebagian tubuhnya. Untuk kelas pattern yang dinilai dari pola, corak warna, dan masih banyak lagi. Satu pasang ikan guppy ternyata memiliki harga yang fantastis, fams. Mulai dari Rp50.000 sampai Rp1.000.000. Nah, di Indonesia, ikan guppy juga sering diikutsertakan dalam perlombaan kontes. Wah, benar-benar yang hobi bisa ngasilin cuan nih ya.
Nah, buat kamu yang tertarik dengan ikan gapi, fams, makin mantap nih kalau sepaket dengan tempatnya yang cantik. Kayak hutan di dalam air, aquascape. Itu loh, seni mendekorasi pemandangan dalam akuarium. Proses bikinnya nggak ngasal loh, fams. Semua dekorasi aquascape dibuat terkonsep, mulai dari ikan, bebatuan, dan kayu. Gak lupa juga estetika seni, ketelatenan, dan kesabaran yang tinggi. Untuk membuatnya dibutuhkan sejumlah perlengkapan. Caranya, taruh pupuk dasar, substrat atau media tanam, susun bebatuan dan pepohonan, dan tambahkan pasir. Kalau aquascape sudah tertata rapi, masukkan air, fams. Untuk mengetahui aquascape berhasil, biasanya tumbuhan akan hidup setelah 2 minggu. Satu paket dekorasi aquascape siap pakai, harganya cukup tinggi, fams. Mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah, fams. Wih, pagi-pagi. Ngapain sih kok pakai teriak-teriak segala? Ternyata itu tuh cara untuk memanggil warga. Untuk ikut tradisi gebyuk ikan. Wih, rame banget yang mau ikutan. Semoga bisa dapat ikan yang banyak ya. Fams, tradisi gebyuk ikan berasal dari desa Laban, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Peralatan yang digunakan ada susuk, fams. Wes, bukan susuk yang dikaitkan dengan hal mistis ya, tapi perangkap ikan dari bambu. Oh iya, fams, bambu yang digunakan untuk membuat susuk biasanya jenis bambu kurung. Jumlahnya juga harus ganjil, dinamakan bambu kurung karena alat ini mirip dengan kurungan ayam, dengan ukuran yang lebih ramping dan panjang. Ada yang unik nih saat menangkap ikan. Syarat agar susuk awet dan bisa mendapatkan banyak ikan, pemiliknya harus menyertakan perhiasan istrinya ke dalam susuk, fams. Biasanya sih kalau nggak tahu cincin emas yang diambil secara diam-diam. Wait, jangan salah sangka dulu. Perhiasan ini nanti dikembalikan lagi kok setelah tradisi selesai. Nah, susuk tinggal ditaruh di atas jadah pasar. Kayak gini nih, fams. Jadah pasar ini harus diambil oleh anak-anak supaya susuk awet ya. Yuk, kita turun ke sungai. Fams, tradisi gebyuk biasanya dilakukan saat air sungai sedang surut. Gak perlu pakai alat pancing, jaring, apalagi racun untuk menjaga kelestarian alamnya. Oh iya, gebyuk dikenal dengan simbol ikatan sosial warga yang erat. Jadi, warga secara gotong royong menyusuri sungai. Kaki juga harus peka saat menyentuh ikan ya. Kalau terasa ada ikan, pasang susuk supaya ikan gak gampang kabur. Berbagai jenis ikan bisa didapat di sungai ini, tapi ikan dokang paling dominan dijumpai. Dokang sebenarnya sejenis ikan manyung yang biasa ditemukan di tepi pantai, berlumur, dan kuala sungai. Sudah cukup nih tangkapan ikan FMs. Kita buat aja yuk olahan sup ikan dokang. Pas banget nih buat menghangatkan tubuh. Oh iya, ikan dokang ini juga memiliki nama lain di setiap daerah. Kadukang, dukang, badukan, atau babukan dalam bahasa Melayu. Untuk bumbunya sih ada kemiri, ketumbar, dan kunyit yang biasa dipakai dalam kuliner Nusantara. Gak lupa nih fams, asam jawa yang dipercaya bisa menghilangkan bau amis. Serai juga wajib ikutan ya. Masak dulu airnya fams. Setelah mendidih, masukin ikan dokang dan masak sampai teksturnya berlemak. Lalu, masukkan tomat dan bumbu halus. Biar cita rasanya makin sempurna, masukin daun singkil fams. Kalau udah matang, sup ikan dokang siap disantap fams. Rasanya luar biasa nikmat. Daging ikan dokang gak bau amis sama sekali. Cita rasanya kayak rempah. Wah, pas banget nih disantap bersama setelah tradisi gebyuk. Wah, enaknya pol. Keramik impor, beda lagi nih sama keramik lokal. Harga lebih terjangkau, fans. Bener banget. Nah, dan juga keramik itu bisa mempercantik dekorasi rumah. Yo enggak? Fams,
Perabot dapur dengan warna-warni dan motif yang lucu bisa meningkatkan mood saat masak loh. Makanya ada banyak perabot dapur yang desainnya unik. Kayak piring dan mangkok ini nih. Wah, ciamik banget deh. Porselen bergambar karakter lucu ini sengaja dibuat biar anak-anak makin lahap makannya. Pabriknya berada di Tangerang, Banten. Material yang digunakan juga dari kaolin atau tepung tanah liat halus. Selama 10 jam, mesin ball mill terus berputar untuk menghasilkan material cairan kental mirip seperti lumpur. Dengan teknik filter press, kandungan air akan berkurang. Setelah seharian, material berubah menjadi cake atau padatan yang beratnya bisa mencapai 25 kg kayak gini. Berat juga ya. Lanjut, satukan dan padatkan dengan mesin extruder. Pokoknya dijamin gak bakal ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan ini dia hasilnya. Material tanah liat berbentuk bulat memanjang dengan tingkat kepadatan yang pas dan tetap punya tekstur plastisin yang lunak dan elastis. Sips, saatnya dibentuk nih. Dengan mesin cetak otomatis ini, adonan tanah liat dibentuk dengan teknik putar. Setiap bentuk yang dihasilkan mesin lebih presisi dan lebih cepat pengerjaannya dibanding membuatnya dengan tangan. Sekali jalan bisa membentuk 4-8 bentuk porselen. Keren! Masuk ke salah satu tahap yang paling penting dalam pembuatan produk porselen dan keramik, yaitu proses pembakaran FEMS. Tujuannya bisa membuat produk porselen menjadi keras, kuat, dan tahan air. Satu persatu porselen masuk ke tungku pembakaran atau sebutannya kiln berteknologi modern. Secara perlahan, porselen berjalan di dalam tungku selama 17 jam lamanya. Suhu pembakaran berkisar 800 sampai 900 derajat Celcius. Lanjut nih ke proses pewarnaan porselen dengan glaser. Selain memberi lapisan warna dasar, glaser juga bisa menghasilkan permukaan porselen yang lebih halus dan tahan terhadap goresan. Selain dicelupkan kayak tadi, pemberian lapisan glaser juga ada yang pakai mesin semprot otomatis FEMS. Kelembutannya sih, mesin ini bisa ngasih motif berbintik ke permukaan porselen. Biar lapisan glaser menempel sempurna, porselen dimasukkan lagi nih ke tungku pembakaran. Hasil porselen bakal jadi lebih mengkilap dan semakin kuat. Gak heran deh kalau semua produk porselen tahan dari panasnya api kompor dan microwave. Wait, belum selesai FEMS. Kia juga mau kasih lihat nih cara porselen dikasih hiasan gambar. Caranya gampang kok, tinggal ditempelin aja nih pakai stiker. Ini bukan stiker biasa ya. Stiker ini dibuat dari bahan dan pigmen tinta khusus berstandar food grade, tanpa timbal, dan tanpa kandungan kadmium yang berbahaya untuk kesehatan. Biar melekat sempurna, masuk lagi nih ke proses pembakaran terakhir. Tara! Piringnya jadi lebih bagus dan menarik, FEMS! FEMS, menilai sebuah karya seni emang butuh taste tersendiri. Menilai keindahan sebuah karya seni juga amat dipengaruhi oleh pengalaman batin yang mampu memberi kesenangan dan kepuasan pada diri. Dalam proses terciptanya FEMS, sebuah karya seni juga sering dimanfaatkan sebagai metode terapi yang bisa bikin happy. Sekarang ini nggak usah bingung deh, mau bikin karya seni jenis apa. Di ruang keramik studio ini FEMS, kita bisa nih belajar bareng-bareng untuk menjadi seniman rupa kelas dunia. Gak usah takut salah, namanya juga baru belajar. Bebasin aja deh kreasimu, yang penting bikin wajah tersenyum bahagia. Sejak tahun 2019 lalu FEMS, ruang keramik studio ini menjadi tempat belajar membuat aneka karya kerajinan seni rupa. Kebanyakan sih FEMS, karya kerajinan seni rupa dari sini mengusung gaya abstrak kontemporer. Katanya sih, aliran seni ini lebih membebaskan membuatnya untuk berekspresi sesuai imajinasi masa kini. Berbekal ilmu seni rupa yang didapat saat bangku kuliah, ruang keramik studio berdiri untuk berbagi ilmu membuat sebuah karya seni. Dengan biaya Rp100-120.000, kita udah bisa nih mengikuti satu sesi kelas asik buat keramik. Kita tinggal bawa diri aja FEMS, semua peralatan sampai bahan baku tanah liat udah disediakan. FEMS, tanah liat adalah tanah yang terbentuk dari proses pelapukan kerak bumi. Sebagian disusun oleh batuan beku dan juga batuan granit. Hasil gumpalan atau rendaman tanah liat ini masih harus disaring untuk mendapatkan ukuran partikel yang benar-benar halus. Berbeda dengan tanah biasa FEMS, tanah liat gak punya campuran pasir dan bebatuan kecil di dalamnya.
butuh waktu 1-2 hari supaya adonan tanah liat bisa pas untuk disulap menjadi karya. Fams, tanah liat memiliki sifat yang lengket, lentur, dan sulit ditembus air. Dibanding dengan tanah merah yang biasa, tanah liat juga memiliki warna yang lebih terang. Jadi wajar deh kalau beberapa jenis tanah liat lazim dipakai sebagai bahan baku utama kerajinan keramik, tembikar, terakota, sampai genteng. Oh iya, gak cuma mengikuti teori dan praktek di kelas saja. Di sini, Fams, karya kerajinan yang udah dibuat bisa diselesaikan. Hasilnya juga bisa dibawa pulang. Nah, kalau kamu pengen ikutan kelas keramiknya, bisa nih datang ke Kota Metro, Provinsi Lampung. Oh iya, karya keramik yang dibuat di sini bukan standar food grade ya, Fams. Baiknya sih jangan dipakai untuk makanan atau minuman. Cukup jadi pajangan, udah bawa ketenangan. Gimana? Pikiran jadi rileks ya? Setelah bikin keramik sendiri? Besok kita kasih lagi nih, Fams, informasi unik dan menarik lainnya, Fams. Tapi jangan lupa ya, nonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.